Assalamualaikum teman-teman. Di video ini aku akan share gimana aku bisa buka warung makan dengan budget 12 juta aja. Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sebelum buka usaha warung ini, aku bekerja sebagai resepsionis di salah satu hotel dengan gaji 1,5 juta. Gaji ini jauh dari UMR kota. Nah, dari gaji itu aku sisihkan 500.000 per bulan untuk tabungan. Rencananya tabungan ini untuk buka usaha kecil-kecilan aja buat tambahan penghasilan. Di tahun 2018 aku kena PHK. Waktu itu aku nggak dapat pesangon dari situ. Kemudian aku kepikiran untuk buka usaha aja. Setelah aku hitung ternyata tabunganku kekumpul 7 juta. Nah, kayaknya kurang uang segitu buat usaha. Aku cari lagi tambahan dengan pinjam uang ke orang tuaku 5 juta. Nah, kekumpul 12 juta. Kemudian aku pindah ke kota yang lebih ramai dari kotaku itu. Terus aku buka usaha warung ini. Menurutku kalau kita usaha di kota itu usaha kita akan cepat berkembang. Soalnya lebih ramai gitu, teman-teman. Aku jelasin ya gimana aku bisa bagi-bagi uang 12 juta cukup untuk buka warung. Mulai dari sewa ruko, bahan-bahan, peralatan, dan lain-lainnya. Yang pertama, sewa ruko. Aku cari ruko yang di pinggir jalan utama di kota. Kenapa? Supaya usaha kita bisa kelihatan. Jadi, mudah untuk dicari orang. Waktu itu aku nemu yang pas banget dengan apa yang aku pengen. Ternyata setelah aku hubungi pemilik ruko, sistem sewa rukonya per tahun mintanya waktu itu 15 juta. Dan gak mungkin kan, soalnya modalku cuma 12 juta. Jadi aku negosiasi, aku tawar 1,5 juta. Emang sih kalau dihitung-hitung jatuhnya emang lebih mahal, tapi gak apa-apa soalnya budgetku sedikit dan usahaku juga belum jalan. Pikirku kalau nanti ada apa-apa di bulan-bulan pertama bisa enak untuk ambil keputusan berikutnya. Nah, ruko udah beres, deal dengan 1,5 juta per bulan. Kemudian yang kedua aku renovasi ruko. Untuk renovasi ruko di list dulu apa aja yang paling penting. Disesuaikan dengan kondisi rukonya. Waktu itu alhamdulillah aku nggak begitu banyak renovasi. Yang perlu direnovasi cuma meja kursi, cat tembok, banner, dan dapur. Diusahakan sesuai budget ya. Menurutku untuk usaha ini jalan dulu aja. Kalau udah jalan nanti kita bisa sisihkan uang buat renovasi yang lain-lainnya lagi. Oh ya, untuk renovasi kita harus cari tukang yang ngerti maunya kita gimana. Terus kalau kerja itu yang cepet, jadi lebih enak gitu. Kemudian aku belanja peralatan dapur. Aku list apa aja yang sangat dibutuhkan. Soalnya budgetnya mepet. Aku beli dandang, piring, wajan, kompor, sutil, sendok garpu, panci, dan masih banyak lagi. Mungkin nanti aku bikin video untuk peralatan dapur yang dibutuhkan warung. Nah, tipsnya kalau belanja peralatan dapur, cari tempat grosir, jadi lebih murah. Yang kedua, cari bahan yang bagus sekalian supaya awet, soalnya kita pakai kan tiap hari. Oh ya, yang penting sesuaikan budget ya. Yang keempat, yaitu bahan masakan dan supplier. Hal ini penting juga loh, bahan-bahan masakan sebaiknya kita belanjanya di pasar pagi. Harganya lebih murah, barangnya juga fresh. Selain itu juga cari supplier ayam, supplier bebek, jadi supplier yang tanggung jawab dan bisa dipercaya. Kalau kita pesan bebek misalnya, itu sesuai sama apa yang kita pengenin, terus barangnya juga fresh, bagus gitu. Emang sih kalau supplier ini kita susah nemunya yang cocok gitu, tapi nanti lama-lama pasti ada yang cocok sama warungnya kita dan apa yang kita pengen. Untuk yang poin 5, karyawan. Ini sih susah-susah gampang untuk cari karyawan itu. Catat kriteria karyawan yang dibutuhkan warung. Misalkan kalau di warungku pertama penampilan menarik, cantik, lulusan minimal SMP,
jujur, kreatif, bisa berkomunikasi baik dengan orang lain, seperti itu. Kriteria ini penting sebagai standar karyawan di warung itu. Dan juga pikirkan jam kerja dan gajinya yang sesuai sama kerjaannya yang dilakukan di warung. Karena aku lagi-lagi keterbatasan modal, jadi aku kasih mereka gaji pokok dan gaji bonus. Gaji bonus ini dari item-item menu yang terlaris di warung. Aku up harganya 1.000 sampai 2.000. Nah, 1.000 sampai 2.000 itu sebagai bonus untuk karyawan. Nanti setiap hari sebelum karyawan pulang, aku rekap bonusan mereka. Dan itu uangnya langsung aku kasihkan ke mereka tiap hari. Alhamdulillah dengan sistem itu mereka sangat senang. Dan bonus-bonus ini juga bisa melebihi gaji pokok loh. Kalau pas rame banget gitu bisa lebih. Sehari bisa 50.000, 100.000. Nah kalau dikumpulin sebulan kan lumayan. Keuntungan bagi aku juga tanpa disadari karyawan ikut promosi ke tamu-tamu yang datang. Jadi dia nawarin item-item yang ada bonusnya. Poin yang terakhir, yang keenam, yaitu kita buka usaha dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku jelasin ya budgetingnya yang 12 juta itu. Yang pertama, sewa ruko 1.500.000. Kemudian jaga-jaga sewa ruko di bulan berikutnya 1.500.000. Cat dan renovasi 2 juta. Ongkos tukang 1 juta. Makan 2 bulan untuk aku waktu itu 2 juta. Peralatan masak aku budget 1 juta. Bahan masakan dan bumbu aku budget 1 juta. Kemasan dan ATK kayak kresek, kotak buat dibawa pulang itu 500.000. Gaji pokok karyawan 500.000. Uang cadangan buat jaga-jaga 1 juta. Jadi total 12 juta. Jadi teman-teman, modal berapapun yang kita punya, kalau kita bisa atur dengan baik, insya Allah bisa cukup dan usaha bisa jalan. Dan aku usahain aku menghindari riba buat kelancaran usaha dan barokahnya usaha. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang mau buka usaha. Untuk sharing cerita pas buka warungnya, kalian bisa tonton di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.